Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, selamat berhari Minggu, khususnya Minggu kelima masa Prapaskah. Kita mempersiapkan diri untuk masuk pekan suci. Dan hari ini, sabda hidup kembali menyapa hati kita semua, yang diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Saya membacakan bacaan yang singkat. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia telah memelekkan mata orang buta. Tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Semakin masyurlah hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi."
Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Para sahabat yang terkasih, kematian selalu meninggalkan kesedihan, namun mengabadikan cinta. Siapa yang tidak sedih dengan kematian orang-orang terkasih, khususnya dengan situasi virus corona COVID-19 ini yang sudah merenggut ribuan nyawa, kematian saudara dan saudari kita. Dari kenyataan ini, ada 3 hal yang secara sederhana saya mau sharingkan. Yang pertama, kematian adalah sebuah kepastian. Kita akan tinggalkan dunia ini. Kapan, bagaimana, atau prosesnya, itu bisa terjadi. Dan hanya Tuhan yang tahu. Menghantar kita kepada permenungan bahwa sebetulnya persiaran kita di dunia ini hanya bersifat sementara. Kita akan kembali kepada keabadian. Bagian yang kedua, dari Injil hari ini kita memahami iman itu adalah kekuatan dasar untuk memahami realitas kematian. Marta sendiri, sebetulnya Yesus tahu bahwa Lazarus, orang yang dia kasihi, sudah meninggal. Tetapi waktunya dia berikan. Oh Marta, ekspresinya bagaimana tadi? Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia katakan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Iman Marta pertamanya sangat goyah. Seperti iman saya dan para sahabat dengan kepergian orang-orang terkasih. Pasti iman juga akan goyah. Tetapi ketika Tuhan katakan, dia akan bangkit. Ya, saya percaya pada akhir zaman. Tetapi ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan dan kehidupan, percayakah engkau akan hal ini? Ya Tuhan, saya percaya. Kembali lagi kepada iman Marta. Setelah situasi ya goyang, tergoncang, tetapi ketika dikuatkan dan mendengar pernyataan Yesus, ada semua harapan dalam kematian. Disitulah iman itu mengubah segalanya. Dia percaya. Dan bagaimana yang ketiga? Sebetulnya dalam situasi seperti ini, Injil hari ini mau mengatakan secara sederhana bahwa kematian Lazarus, khususnya kebangkitannya kemudian, itu berarti bagaimana Allah hadir. Dia mengalahkan kematian itu sendiri. Bagaimana Yesus mengalami situasi yang sama. Di atas salib dia mati, tetapi pada hari ketiga dia bangkit. Bagaimana maut ini dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan. Karena itu benar yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tanpa kebangkitan Kristus maka sia-sialah iman kita. Kebangkitan Lazarus itu sebuah awal untuk kita renungkan bahwa di atas semuanya itu kita disatukan oleh kebangkitan Kristus. Karena itu para sahabatku yang terkasih, kematian seperti yang saya katakan sebuah kepastian. Bagi kita yang percaya, iman itu bisa mengubah semuanya. Dan tentunya di atas semuanya itu, kematian ini hanyalah diubah. Tuhan sendiri, dia berkata, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah aku sediakan, aku akan kembali. Kita menanti Tuhan dalam kemuliaannya. Karena itu para sahabatku yang terkasih, memang kita sedih. Tetapi percayalah, kebangkitan Tuhan itu mengubah segalanya. Ada harapan, ada terang di sananya. Karena dia sudah mengalami, sudah mengalahkan maut. Dan kehidupan baru dia berikan kepada saya dan para sahabat. Karena itu dalam situasi dunia saat ini,
teruslah percaya kepada Tuhan. Hidup dan kematian kita ada dalam tangan Tuhan. Karena itu kita berdoa bagi saudara dan saudari kita yang telah dipanggil oleh Tuhan. Semoga pintu kerahiman dibukakan bagi mereka. Dan kita yang ditinggalkan senantiasa kuat dalam iman, harapan, dan kasih. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.